Politik adalah seni mencari kesalahan orang lain, bukan membuktikan kebenaran sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sama bosku. Salam NKRI, salam merah putih. How are you today? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih sehat-sehat saja dan masih bisa menikmati secangkir kopi. Kita minum kopi dulu ya. Yes, itu adalah kebiasaan seorang laki-laki ketika menunggu kopinya. Baik, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi video pernyataan Rocky Gerung, sang profesor akal sehat, terkait ketika beliau mendapati lawan debat yang seperti Ngabalin atau bahkan Ngabalin. Sebenarnya beliau itu ngakak duluan katanya, karena dianggap logika mereka itu belepotan agak lain kan. Nah, kemudian ada satu statement dari Pak Ngabalin yang menyatakan sebenarnya sorban itu adalah kekebalan tubuh. Mungkin ini menjadi indikasi bahwa wajar ketika netizen Indonesia ketika membuli Ngabalin, dia mengatakan dia sudah tidak punya malu karena dia muka tebal, inilah. Ya, mungkin inilah yang menjadi ilmu kebalnya Mr. Ngabalin. Kodamnya ya ada di sorban gitu. Oke bosku, tanpa berbasa-basi mari kita simak videonya, check it out. Dari Deep Ini siapa nih cewek ini? Saya lupa namanya nih. Gitu gondok kalau diundang buat bicara melawan orang-orang model Adian, Ngabalin, dan Abu Janda. Abu Janda. Ya, saya gembira-gembira aja karena saya butuh hiburan itu. Jadi Mas Rocky melihat waktu melawan mereka tuh itu menghibur ya? Karena menghibur ya? Sebetulnya saya udah ngakak duluan, baru saya omong karena dengan apanya itu yang bikin ngakak? ya logikanya kan belepotan. Logika yang belepotan itu justru bukan humor. Humor itu terjadi kalau orang merusak logika tuh. Itu kalau dia apa namanya humoris, dia pasti lakukan itu kan, membengkokkan logika. Nah mereka nggak sadar terbaca bahwa logikanya bengkok. Jadi di dalam hati saya udah ketawa duluan tuh. Belepotan kalimatnya tuh, logiknya berantakan, ya udah ketawa aja tuh. Jadi tidak menyebabkan Mas Rocky secara personal tuh gondok atau emosi ya, justru ketawa. Salam dan selamat atas kehadiran Profesor Ali Ngabalin. Dr. Ali Ngabalin. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam wabarakatuh. Tidak gampang meminta waktu untuk hadir ini di studio pada profesor kita. Iya Bang, iya Bang. Jadi kalau Prof Ngabalin ini asli memang orang Fakfak. Iya, Papua Barat, betul. Lahir juga di sana. Betul. SD, SMP, SMA di SD, SMP di Fakfak. SMA namanya Mualimin Muhammadiyah di Makassar. Di Makassar. Iya, Yayan di Makassar. Dari situ terbang ke Jakarta. Wah, udah masuk FISIP UI ya. Universitas Indonesia, betul. S1, S2, S3 di UI. Iya, tidak. State University untuk Human Resources, tapi studinya studi kajian komunikasi. Ya. Jadi S1 kajian komunikasi, S2 kajian komunikasi, S3 kajian komunikasi. Ya gitu. Dan sempat juga mengajar di Colorado University. Datang ke Denver. Ya. Tidak lama. Kemudian mendapatkan gelar profesor dari Busan University. Ya, Busan University of Foreign Studies. Ya, Republic of Korea. Jadi kalau kita lihat, kita memang orang yang memakai sorban itu memang harus banyak mendapatkan studi-studi kecendekiawanan dan intelektual. Iya Bang, iya Bang. Ini apa istilahnya, ini sorban ini semacam ya apalah, kekebalan tubuh lah, kemana-mana. Kekebalan tubuh enggak tuh. Jagalah sedikit Bang. Saya mendengar waktu lagi mengajar di Denver itu ya, di Colorado. Iya. Katanya terus diminta balik. Itu cerita panjang. Ya. Cerita panjang. Singkatnya 1 menit 2 menit gimana? Iya, jadi memang waktu itu kan saya pendukung, bukan sekedar pendukung. Memang waktu itu di tanah air 2000 setelah DPR itu. 2014 Bang ya. Ya. Jokowi pertama dengan Pak Yusuf Kala. Kami itu menjadi juru bicara.
juru bicara untuk pasangan Prabowo Hatta. Ya. Pak Mahfud MD ketua umum. Saya, Bang Egy dan lain-lain semua Pak Kiflan Zain. Ya. Itu di Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Saya minggu lalu mendengar pidato Presiden Prabowo, hati saya tergetar, Pak. Ketika beliau mengatakan tidak ada titip-titip dalam pilkada. Silakan semua yang junior-junior, saya terharu, Pak. Tapi kebahagiaan saya dengan pidato Presiden itu luntur hanya dalam waktu 3 hari. Waduh, kebahagiaannya luntur. Kemudian Presiden Republik Indonesia yang sangat kita hormati, Pak Prabowo Subianto, ternyata kemudian menjadi endorser, promotor untuk satu pasangan calon gubernur di Jawa Tengah. Istana mengatakan tidak ada larangan presiden kampanye. Oh iya, betul. Tapi undang-undang kita mensyaratkan kalau mau kampanye harus cuti. Jadi juru bicara istana ini nggak ngerti undang-undang. Definisi kampanye dalam undang-undang kita juga jelas. Ketika mempromosikan dan seterusnya dan seterusnya. Menurut saya ini bukan pembiaran, ini Kemenkom Info yang jadi pelaku. Netizen, udah tahu tuh bading. kalian. Antarkan buzzer-buzzer yang betungki tuh biar nonton videonya. Biar paham mereka. Jangan katanya 10 tahun kemarin tuh baik-baik aja. Nggak tahu orang udah semua ada betungki, satu rumah, betungki dalam kubur, betungki rata sudut. Di mana-mana jalan putih orang Indonesia. Siapa ketua buzzer di TikTok? Ali Hamzah. Kalian kasih tahu tuh sama dia video itu. Biar orang tuh nonton semua. Biar jangan jadi biawak kering. Orang udah betungki semua, sedang baik-baik saja. Gatel. Rapat ini Kalau aja hilang gimana dengan anggaran? Waduh, kepala pimpinan dan yang rapat hilang, ini kami nyatakan terbuka untuk umum. Itu baru palu yang hilang. Ya lama lagi anggaran juga hilang. Astaga. ya lain. Pak Jokowi tanggapannya Pak Prabowo juga mendukung Pak Ahmad Lutfi, gimana Pak Jokowi? Kata Jokowi soal Juga ikut dukung. ini ya, Ya, pasal Prabowo. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Di situ jelas disampaikan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak untuk berkampanye. Ya kan? Kita tahu Pak Prabowo itu ketua partai Gerindra. Beliau yang merekomendasikan calon-calon yang ada di daerah-daerah. Jadi kalau beliau berkampanye, saya kira sah-sah saja, tetapi ada aturan mainnya. Itu aja. Ya, sah-sah saja beliau kampanye. Ya, itu kan aturannya kalau tidak salah mengatakan dalam keadaan cuti ya baru bisa. Ya, kalau tidak salah aturannya kan harus dalam keadaan cuti baru bisa kampanye itu. Oke, bagaimana menurut tanggapan kalian tentang pernyataan Rocky Gerung tadi? Pernyataan Ngabalin tentang sorban adalah seperti apa ya? Kekebalan tubuh. Kemudian yang paling unik nih, kok bisa palu sidang dari DPR itu hilang ya? Dan terakhir tadi ya pernyataan mantan presiden, yakni Pak Mulyono, bahwa presiden dan wakil presiden itu boleh kampanye, cuma kan ditegaskan juga ada koridornya, ada aturan tersendiri ya. Kita tahu pastinya ialah ketika dalam keadaan cuti itu baru bisa. Oke bosku, silahkan tanggapi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.